Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Aulia, NIM 17016221158 dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait landasan psikologi dalam pengembangan ilmu dan praktik pendidikan. Nah, sebelumnya apa sih itu psikologi? Nah, psikologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Nah, kemudian psikologi ini diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang kejiwaan. Namun, selain pengertian tersebut, ada juga yang memaknai psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji perilaku manusia dan hewan. Jadi, pada dasarnya psikologi ini menyangkut bidang kehidupan organisme, baik manusia maupun hewan, namun lebih dispesifikkan pada kehidupan manusia. Nah, kemudian psikologi ini juga memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya, misalkan seperti psikologi dengan sosiologi, psikologi dengan antropologi, kemudian ada juga psikologi dengan ilmu politik, psikologi dengan ilmu komunikasi, dan bidang ilmu lainnya termasuk ilmu pendidikan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kemudian, apa sih hubungan antara psikologi dengan pendidikan? Nah, pendidikan itu sendiri merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia, yang artinya pendidikan ini ditujukan untuk membentuk sikap dan mental peserta didik ke arah yang lebih baik. Kemudian, pendidikan ini juga bertujuan untuk memberikan bimbingan kehidupan pada manusia sejak ia lahir sampai meninggal. Nah, kemudian dalam pendidikan manusia adalah menjadi objek utamanya, sehingga dalam pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya psikologi, karena dengan psikologi kita dapat mengkaji dan memahami watak serta kepribadian manusia. Oleh karena itu, psikologi dengan pendidikan memiliki hubungan yang erat dan saling berhubungan timbal balik. Kemudian dasar-dasar psikologi ini juga dibutuhkan oleh seorang pendidik untuk mengetahui keadaan dan perilaku dari peserta didiknya. Apakah peserta didiknya dalam keadaan baik ketika mengikuti pelajaran ataukah dalam keadaan yang sebaliknya. Nah, jika demikian, maka pengetahuan psikologi ini dapat membantu pendidik dalam mengatasi hal tersebut dan dapat kembali memotivasi siswanya untuk tetap semangat dalam belajar. Nah, setelah pemaparan materi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan apa itu landasan psikologi. Nah, landasan psikologi ini adalah landasan dalam suatu proses pendidikan yang berhubungan dengan kejiwaan manusia, meliputi gejala-gejala yang berkaitan pada pribadi manusia untuk memudahkan proses pendidikan. Nah, gejala-gejala yang berkaitan dengan pribadi manusia ini lebih kita kenal sebagai karakteristik atau kepribadian dari seorang individu. Nah, di sekolah tentunya kita sebagai pendidik akan menghadapi berbagai perbedaan pada siswa kita. Nah, perbedaan tersebut bukan hanya dari segi fisik, melainkan juga pada tingkat kecerdasan, tingkat perkembangan, kemudian minat, bakat yang tentunya berbeda. Nah, tentunya siswa dengan perbedaan tersebut tidak dapat diperlakukan sama dalam proses pembelajaran. Oleh karenanya, pemahaman siswa oleh pendidik sangat dibutuhkan untuk dapat mengetahui perkembangan serta pertumbuhan dari siswa tersebut. Kemudian, dasar-dasar psikologi ini juga dapat mengendalikan perilaku pendidik dan memberikan perilaku yang lebih bijaksana dalam menghadapi keanekaragaman karakteristik dari anak didiknya. Baik, setelah kita membahas landasan psikologi, maka kita akan membahas kontribusi dari psikologi pendidikan ini dalam teori dan praktik pendidikan. Nah, kontribusi yang pertama yaitu dalam pengembangan kurikulum. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, mulai dari tahun 1947 sampai tahun 2022 ini. Namun, memang perkembangan dan perubahan kurikulum ini diperlukan agar kurikulum yang berlaku di sekolah itu sesuai dengan laju perubahan zaman dan sesuai dengan tuntutan
kebijakan yang ada di masyarakat. Nah, dalam perkembangan kurikulum ini, aspek psikologis diperhatikan terutama dalam menyusun kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Nah, kita bisa melihatnya dalam kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum terbaru saat ini yang dirancang oleh Kemendikbudristek. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini kita lihat bahwa kurikulum ini lebih menekankan pada minat serta bakat siswa. Kemudian juga ada penghapusan peminatan di jenjang SMA, yaitu penghapusan antara IPA dan IPS, sehingga peserta didik menjadi lebih merdeka dalam memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, dengan kesesuaian antara mata pelajaran dengan keinginan siswa, maka diharapkan kualitas dari peserta didik kita dapat meningkat, dan kemudian kualitas pendidikan di Indonesia pun menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kedua yaitu dalam sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran ini merupakan bentuk interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam mengembangkan kreativitas belajar. Nah, salah satu sistem pembelajaran yang memperhatikan aspek psikologis anak adalah dengan pembelajaran yang berpusat pada anak, yaitu student center learning. Nah, dengan student center learning ini, maka siswa dapat menjadi lebih aktif karena siswa dibebaskan dalam mencari, menggali, kemudian menemukan konsep baru tentang pengetahuan baru. Nah, hal ini akan meningkatkan daya pikir serta otak anak. Nah, hal ini tentunya akan berbeda dengan siswa yang hanya menerima materi dari gurunya saja, karena hal ini akan menimbulkan kecenderungan siswa yang bergantung pada pendidiknya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada sistem penilaian. Nah, sistem penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan dan keberhasilan dari siswa kita. Nah, dengan adanya kajian psikologis, maka kita dapat mengetahui perkembangan apa saja yang telah dialami oleh siswa kita, apakah terjadi perubahan perilaku, kemudian apakah terjadi peningkatan daya berpikir anak, kemudian juga dapat mengukur potensi anak melalui tes psikologi yang berkembang pada saat ini. Nah, kemudian kontribusi yang keempat yaitu dalam program pendidikan. Hal ini terkait dalam penyusunan jadwal mata pelajaran maupun jadwal ujian. Nah, setiap mata pelajaran pasti memiliki tingkat kesukaran yang berbeda. Kemudian, agar semua mata pelajaran yang diberikan siswa dapat diterima dengan baik oleh siswa, maka kita perlu mempertimbangkan tingkat kesukaran tersebut dalam penyusunan jadwal dari peserta didik. Nah, misalkan seperti matematika yang memiliki tingkat kesukaran tinggi dapat kita tempatkan pada jam pertama di saat otak siswa masih fresh, kemudian masih mudah untuk fokus. Sedangkan pelajaran seperti seni dapat kita tempatkan pada jam terakhir untuk kembali meningkatkan siswa yang telah lelah akibat pembelajaran yang berat sebelumnya. Nah, setelah kita membahas tentang kontribusi landasan psikologi, maka kita akan membahas tentang manfaat landasan psikologi ini. Nah, manfaat yang pertama yaitu kita dapat mengerti perbedaan siswa kita secara menyeluruh. Nah, kita sebagai pendidik pastinya dihadapi oleh perbedaan-perbedaan dari siswa kita. Namun, dengan adanya landasan psikologi ini, kita dapat memahami dan mengerti karakteristik setiap siswa kita, sehingga kita dapat membangun interaksi yang tepat dan menyenangkan terhadap siswa kita. Kemudian yang kedua yaitu dapat membentuk strategi pembelajaran yang tepat. Nah, bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran yang tepat bagi anak dan menyenangkan dan tidak membuat anak bosan atau jenuh. Nah, misalkan antara siswa di kota dengan siswa di desa pastinya memiliki ketertarikan terhadap suasana pembelajaran yang berbeda. Misalkan pada siswa kota pasti lebih menyukai pembelajaran yang berbasis teknologi atau menggunakan laptop, komputer, robot, lab, dan sebagainya. Sedangkan mungkin siswa di desa lebih menyukai suasana pembelajaran yang menghadapi lingkungan langsung, seperti pembelajaran di luar kelas, kemudian melakukan observasi terhadap lingkungan sekitar.
Nah, kontribusi yang ketiga yaitu kita dapat memberikan bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling ini pasti sangat dibutuhkan oleh anak apalagi dalam masa perkembangannya menuju dewasa. Nah, apabila kita dapat memahami kondisi psikis anak, kemudian dapat memahami cara berpikir anak, maka kita dapat menyampaikan bimbingan dan konseling secara tepat kepada anak sehingga anak pun dapat nyaman dalam mendengarkannya dan dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada dirinya. Nah, kemudian manfaat yang keempat yaitu kita dapat mengantisipasi atau mengatasi kesulitan yang tiba-tiba muncul. Nah, kita sebagai pendidik pastinya mengharapkan semua siswa kita dapat berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran. Namun, pada kenyataannya pasti ditemukan siswa-siswa yang mengalami hambatan atau kegagalan dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian, kita sebagai pendidik harus dapat mengerti faktor-faktor apa saja yang mengganggu pikiran siswa sehingga menyebabkan kegagalan tersebut. Nah, apabila kita sudah mengetahui faktor-faktor apa yang mengganggu siswa tersebut, maka kita dapat menemukan solusinya, kemudian membantu siswa tersebut untuk kembali berhasil dalam mencapai tujuan pembelajarannya dan kembali memotivasi siswa untuk semangat belajar. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.